ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ya, dulu kaum musyrikin meninggalkan Musdalifah itu sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit. Tapi umat Islam mereka sholat subuh dan meninggalkan Musdalifah begitu sudah mau terang sekali, sudah terang, sudah mulai sangat isfar. Itu menyelisih kaum musyrikin juga. Ya bahkan seluruh budaya jahiliyah itu dibatilkan di Hajjatul Wada ketika Nabi SAW berdiri di khutbah beliau berkata, kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadami mawdu'. Kata beliau, segala perkara dari perkara jahiliyah adalah diletakkan di bawah kakiku. Ini semuanya dari menyelisihi kaum musyrikin. Iya. Karena itu dari ciri haji yang benar, dia petik darinya keteguhan iman. Dan dia menyelisih dari kaum musyrikin di sana, berbeda. Iya, dari kaum musyrikin. Baik, ini sesi yang kedua dari pembahasan Kitabul Hajj dari kitab Safwatuz Zubat karya Ibn Raslan Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masih di dalam pendahuluan seputar maqasid al-hajj wa ghayatuhu, maksud dan tujuan pelaksanaan haji dan umrah. Sudah kita terangkan 10 maksud pokok. Dan yang ke-11 dari maksud pokoknya adalah tahqiqut taqwa, untuk mewujudkan ketakwaan. Dan takwa ini dari dasar pokok pada tujuan-tujuan di berbagai ibadah. Di berbagai ibadah. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, wa atimul haji wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Terus berlanjut ayatnya dan di akhirnya dikatakan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ya, takwa itu termasuk maksud pokok di dalam syariatan. Bagaimana di ayat setelahnya di surah Al-Baqarah dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, maka selalulah kalian bertakwa kepadaku, wahai ulil albab, orang-orang yang memiliki hati. Takwa itu artinya menjalankan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Iya. Itu maksudnya dari takwa. Kata Talq bin Habib rahimahullah, anta amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa dalam engkau beramal ketaatan di atas cahaya dari Allah, engkau takut atau engkau mengharap pahala dari Allah. Bagaimana takwa engkau meninggalkan maksiat kepada Allah ala nurin minallah, sungguh petunjuk dari Allah, takhafu iqab Allah.
karena engkau takut kepada siksaan Allah. Nah, itulah takwa. Makanya di haji itu orang kalau sudah masuk ke ihram, maka tidak ada lagi amalan-amalan yang dia lakukan kecuali apa yang disyariatkan pada saat ihram itu. Atau bisa dibahasakan dengan bahasa lain, kalau dia sudah masuk ke dalam ihramnya, ada hal-hal yang dilarang, tidak boleh dia dekati pada saat ihram. Itulah takwa sebenarnya. Seorang itu dia berjalan di atas apa yang diperintah dan dia melatih dirinya meninggalkan apa yang dilarang. Ya, kalau dia terbiasa dengan hal yang seperti ini, itulah takwa. Dan takwa ini maksud hampir seluruh ibadah. Salat, puasa, zakat. Ibadah-ibadah besar itu di antara maksud pokoknya adalah tahqiqut taqwa. Adalah untuk mewujudkan ketakwaan. Iya. Mewujudkan ketakwaan. Kemudian di antara yang ke-12 dari maksud dan tujuan pelaksanaan haji dan umrah adalah mengingat hari akhirat dan selalu menghadirkannya. Mengingat hari akhirat dan selalu menghadirkannya. Iya. Akhirat ini itu adalah tempat kita semua akan kembali. Dan itu adalah akhir dari perjalanan kita. Karena itu apa-apa yang kita lihat di dunia ini harusnya mengingatkan kita kepada akhirat. Jadi awal kita berjalan saja untuk haji, kita kan baca doa. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi awalnya, di awal doa kita berkata segala puji hanya untuk Allah yang memudahkan perjalanan ini, kendaraan ini. Sebelumnya kita tidak bisa menguasainya. Dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepadanya. Ya. Lamunqalibun, itu akan kembali. Nah, itu kata sebagian dari as-salaf rahimahumullah, perjalanan di dunia ini itu mengingatkan kita akan perjalanan ke negeri akhirat. Kayak sebagian dari as-salaf itu ketika dia sudah berada di atas kendaraannya untuk haji atau umrah, berlinang air matanya. Kemudian dia berkata bahwa perjalanan ini mengingatkan saya akan negeri akhirat. Jadi kita semua ini berjalan ke negeri akhirat. Itu harus dipahami. Kita sadar, tidak sadar, suka, tidak suka, siap, tidak siap, semuanya berjalan ke negeri akhirat. Bagian Nabi SAW itu sebelum matahari terbenam di Arafah, beliau berkata sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim, kata beliau, ya ayyuhan nas, innahu lam yabqa min dunyakum fima madha minha illa kama baqiya bi yaumikum hadha fima madha minhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, ini matahari sudah mau terbenam ya di Arafah. Kata beliau, sekalian manusia, sungguhnya tidak tersisa dari dunia kalian ini, dari apa yang telah berlalu, kecuali sebagaimana tersisanya hari kalian ini dari apa yang telah berlalu. Maksudnya kehidupan kita kalau diukur itu sisa sedikit, seperti satu hari penuh
Sudah berlalu, sisa terbenam matahari sedikit lagi. Jadi itu Nabi ambil makna, diingatkan kepada akhirat. Ini diucapkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Iya. Dan kita sekarang berada di hari ini. Jadi itu harusnya lebih mendalam lagi kepada kita. Karena diutusnya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu dari tanda hari kiamat kecil. Dari tanda hari kiamat kecil. Karena itu beliau berkata, bu'itu ana was-sa'atu kahataini. Jadi diutus dan hari kiamat itu seperti ini. Jarak dekat. Beliau berisyarat jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya sudah dekat sekali antara diutusnya beliau dan hari kiamat. Iya. Jadi inilah yang disebut dengan mengingat akhirat. Ketika kita berada di khususnya di padang Arafah, di Musdalifah, di Mina, dengan semuanya bertalbiyah sama, pakaiannya sama. Tidak ada bedanya di situ antara seorang yang punya kekuasaan dan tidak punya kekuasaan, yang kaya, miskin, terpandang, tidak dikenal. Semuanya sama di situ. Dan itu mengingatkan kita akan kondisi manusia semuanya di padang mahsyar. Kumpulkan di atas satu hamparan, tanpa berpakaian, tidak beralas kaki. Semuanya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan amalannya. Jadi maksudnya mengingat negeri akhirat itu banyak sekali. Iya. Dalam pelaksanaan ibadah haji ini. Baik, kemudian dari tujuan pokok di belakang pelaksanaan ibadah haji ini adalah untuk menegakkan dzikir. Dzikir sudah ya. Sekarang yang ke-12 ya. Yang ke-12 dari tujuan pokok di belakang pelaksanaan ibadah haji ini adalah menjaga sikap pertengahan. Iya, umat ini dikatakan di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Islam sebagai umat wasatan, pertengahan. Pertengahan. Jadi itu ciri umat Islam. Karena itu kata para ulama, ja'ala di situ itu punya dua makna, makna kauni dan makna syar'i. Ya, kalau ja'al dengan makna kauni, itu artinya Allah sudah takdirkan, sudah Allah gariskan untuk umat ini, mereka menjadi umat yang pertengahan. Itu selalu menjadi ciri umat Islam dan simbol mereka. Iya. Kalau maknanya syar'i, maka diartikan ayatnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan untuk kalian syariat menjadi umat pertengahan. Maksudnya siapa yang komitmen dengan syariat, maka dia pasti akan bersikap pertengahan. Akan bersikap pertengahan. Iya. Karena itu di berbagai ibadah kita diberi aturan-aturan, jangan berlebihan, jangan menyepelekan. Sama di haji ini juga. Iya. Sama di haji. Sampai orang pakai sendal saja, itu kalau misalnya tidak ada sendal, dia punya sepatu, dia potong saja supaya mata kakinya kelihatan. Itu yang penting. Jelas ya? Ya takalluf, tidak dibebani. Ya pakai apa yang ada, tapi dia ikuti aturan, tidak boleh menutup mata kaki.
Iya. Di pelontaran jamrah itu batu yang dipakai batu kecil, hanya seruas jari. Kan diterangkan hanya seruas jari. Bukan batu besar, bukan pula batu kecil sekali. Tapi dikasih yang pertengahan. Itu sikap al-wasatiyah namanya. Sikap pertengahan. Ya, dan itu dari maqasid syariah. Dari maksud pensyariatan. Iya. Ibadah haji itu ada musimnya. Waktunya nggak banyak. Orang itu seimbang di dalam hidupnya juga. Dan 1 tahun dia tidak ada ibadah. Tapi ada ibadah dia lakukan. Tidak dijadikan 1 bulan penuh setiap hari supaya tidak menjadi berat. Tapi diberi kadar yang mencukupi. Itu sikap pertengahan. Ya kalau dilihat dari sikap-sikap pertengahan ini, itu banyak ya di lembaran-lembaran pembahasan ibadah haji. Baik, dan itu yang ke-13. Menjaga dari sikap pertengahan. Kemudian yang ke-14 adalah banyak mengingat nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu dalam Al-Qur'an di posisi mengingatkan nikmat itu di banyak tempat. Dari surah-surah Makkiyah maupun surah-surah Madaniyah. Di banyak tempat. Karena mengingat nikmat itu lawan dari kekufuran. Iya. Lawan dari kekufuran. Karena di Al-Quran dikatakan imma syakiran wa imma kafura. Dia bersyukur atau kufur. Cuma disebut 2 golongan saja, yang bersyukur atau yang kufur. Iya. Dan kufur terhadap 2 nikmat 2 jenis. Ada kufur yang mengeluarkan dari keislaman dan ada yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Baik, seperti misalnya kufur terhadap pemberian suami. Iya. Itu disebut kufur nikmat namanya. Jadi ini di haji itu apalagi seorang diberi anugerah Allah untuk berhaji, maka di situ banyak sekali dari nikmat-nikmat Allah yang anugerahnya diberikan untuk seorang hamba. Maka dia patut untuk mensyukuri dari nikmat-nikmat tersebut. Iya. Apalagi kita di talbiyah berkata innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Disebut khusus segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang terakhir ini banyak isinya. Walaupun banyak hal ya dari tujuan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka di musim haji. Jadi manfaatnya itu banyak sekali, manfaat dunia, manfaat akhirat, dan manfaat gabungan dunia dan akhirat. Terakhir ini bahwa haji itu adalah madrasah, pendidikan untuk akhlak yang mulia. Pendidikan untuk akhlak yang mulia. Sama di sholat juga seperti itu. Puasa, zakat. Cuman kan banyak orang kadang kurang mencermati hal-hal itu. Iya. Kalau kita meluas banyak sekali pembahasannya itu. Ibadah-ibadah itu merubah dari akhlak seseorang.